saya itu Widodo. Di sini alamatnya di Jalan Pramuka, Gang 2, nomor 13. Ada yang bilang Saka Batik, ada yang bilang Batik Saka, ada yang bilang apa? Saka Butik. Dan makna Saka Butik kue menjadi disebut Saka Batik, Saka Butik, dan butik itu adalah toko baju, gitu. Maka kita membuat tulisan kecil di bawahnya butik dan batik. Ada toko bajunya, ada batiknya. Jadi bingung Pak, karena nama butik kok bawahnya butik dan batik. Karena butik itu membuat brand lokalnya, butik itu adalah toko baju. Mau kemana ke butik? Cari baju. Kalau ke butik menggunakan malam, kok canting ya? Canting. Kita menggunakan nama Saka Butik. Di dalam Saka Butik itu ada batik. Karena kita dikenal dengan nama Saka Batik atau Batik Saka, akhirnya sudah mengalir saja sebetulnya. Tapi nama aslinya Saka Butik. Di dalam Saka Butik itu bau tikue ya. Jadi karena pertama kali itu kita itu adalah membuat butik menjadi disebut Saka Butik, dan butik itu adalah toko baju, gitu. Maka kita membuat tulisan kecil di bawahnya butik dan batik. Ada toko bajunya, ada batiknya. Mulai menggunakan nama Saka Butik kue tadi itu adalah 2012. 2012 kita menamakan Saka Butik kue. Kemudian adanya batik ya tahun 2012. Batik yang paling diminati, kalau bahasa diminati itu apa namanya, tentatif ya. Jadi diminati dari kelas batik tulis, diminati dari kelas batik lukis, diminati dari kelas batik premium. Nah yang paling banyak kita masih batik premium ya, kelas premium maksudnya. Batik kelas premium itu kalau di kita harganya di bawah 300.000, di atas 100.000. Jadi batik kelas premium. Kalau sudah di atas 300 itu sudah menengah. Kalau sudah di atas 700 sudah masuk ke kategori minatnya tinggi. Yang kendalanya orangnya. Satu itu pada tenaga kerja ataupun tenaga perajinnya. Yang kedua, ketika cuaca hujan. Cuaca itu kendalanya kan membuat kendala menjadi batik itu tidak jadi atau menjadi jamburan. Batik tulis antara mulai dari menggambar, mendesain, menggambar 1 minggu. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang lebih dari 40 hari, tergantung batiknya. Jadi kalau biasa reguler 1 minggu selesai. Batik tulis itu batik yang ditulis menggunakan malam. Kok canting ya? Canting. Contohnya itu yang hitam-hitam itu sama yang itu kalau hitam itu batik khas Ponorogo primitifan. Jadi ketika batik itu dilihat itu seperti melihat Ponorogo zaman kerajaan. Tapi kalau batik yang sekarang itu kan tekniknya sudah teknik nasional, cuma coraknya saja corak Ponorogoan. Apa saja corak Ponorogoan itu? Gambar reog,
gambar jatil, gambar apa lagi? Ganong, gambar merak, gambar singo gitu. Itu yang orang, tapi yang paling kuat ya reog. Ketika kita menggambar di reog, oh Ponorogo gitu loh. Karena kita punya layanan pengrajin tadi itu, yang di layanan kedua ya, itu ya kita bisa melayani request batik. Ya kan ada orang meminta untuk dibuatkan motif reog yang tidak pernah dibuat sebelumnya, yaitu jadi hanya membuat satu atau membuat dua. Kita juga membuat batik yang bukan di kain. Contohnya itu apa? Kayu, hand sanitizer, kayu toh. Kayunya kita batik dan buat payung di batik untuk merchandise. Itu payung itu kalau dibuka gambarnya reog, apa gambarnya merak. Itu ada pesanan-pesanan khusus. Oh ya Pak, kan setiap batik itu ada motif yang berbeda-beda. Apakah di motif itu ada sebuah filosofi atau bagaimana? Kita ini kan pewaris ya. Pewaris itu ada batik yang namanya batik pakem. Batik pakem itu batik yang sudah dibuat orang-orang sebelum kita. Itu apa saja namanya? Sido Mukti, Sido Luhur, Sido lagi, Sido Dadi, Sido Mulyo, Sido Ukun, Sido Luhur. Itu motif-motif yang pakem ya. Jadi kita hanya mengikuti aja, mengikuti batik yang sudah ditetapkan batik pakem. Ada batik Wahyu Tumurun, ada batik Kawung, ada batik Teluntum. Motif-motifnya itu kita kadang-kadang hanya mengikuti aja. Oh ini apa namanya, batik parang. Nah, parang kan ada parang kusumo, parang barong, parang menang, parang kritik, parang parem, bukan parang arit tuh ya. Tema batik itu kan ada Meru, ada Hayati, itu kan. Jadi Meru itu berarti gunung. Nanti temanya menggambar tema-tema di alam pegunungan. Ada pohon hayat, pohon-pohon kehidupan. Jenis-jenis kain batik kita itu yang kita pakai ada gak? Batik primis, kain primis ya. Primis itu batik yang kita gunakan untuk batik tulis. Khusus batik tulis pasti kita primis. Lebih halus, lebih padat. Kemudian yang kedua, batik apa namanya, katun premium tadi itu. Katun premium itu ada katun premium, katun ini ada Dolby, ada Paris jenisnya. Jadi ada kain Dolby, ada kain Paris, ada kain premium, katun premium. Ada lagi batik katun prima. Prima itu lebih terus merawang, lebih tipis. Satu, mencucinya tidak menggunakan deterjen, boleh menggunakan deterjen cair. Yang kedua, menjemurnya tidak pada sinar matahari langsung. Ya cukup ya, terima kasih. Tutup dulu. Terima kasih ilmunya Pak, semoga panjenengan panjang umur, Amin. selalu makin sukses. Amin. Batiknya juga maju. Amin. Saka Butik, Solusi terbaik busana Anda. Yeay! Batik tulis adalah batik yang dibuat di mana canting dipakai sebagai pen untuk menulis atau menggambar. Canting biasanya terbuat dari kayu yang ujung gagangnya terbuat dari kuningan atau plat seng dan berbentuk lancip.
Canting biasanya dimasukkan ke dalam wajan yang berisi lilin malam yang nantinya digunakan sebagai tinta untuk menggambar. Setiap sehelai kain batik tulis yang dihasilkan tidak hanya dihasilkan oleh seorang perempuan yang duduk sambil mencanting saja. Biasanya terdapat jasa 4 hingga 5 orang dalam mengerjakannya, yang kebanyakan bukan dikerjakan di pabrik, melainkan industri rumahan yang memainkan peran utama dalam mengerjakan proses membatik ini. Tahap pertama disebut nyungging, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang. Tahap kedua adalah japlak atau jiplak, merupakan kegiatan memindahkan gambar dari kertas tadi ke dalam kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik. Tahap ketiga disebut ngelowong, adalah proses menempelkan lilin malam di kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Tahap keempat adalah nyiseni, merupakan proses untuk memberi isenan atau isian, atau yang populer dengan mengisi motif pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan ini juga menggunakan media canting. Tahap kelima disebut nyolet, adalah proses mewarnai pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan lainnya.
action let's go 저 건물을 찾으러